Saya hanya bisa melawak, nggak mungkin saya melukis, nggak mungkin saya mempengaruhi orang dengan melukis untuk melukis. Saya pasti akan berkarya di bidang saya. Untuk Mereka dari kecil udah tahu, dari sebelum lahir saya udah seperti pertama. Saya disupport kok sama anak. Manajer saya tuh anak saya sendiri. Ya banyak hal saya disupport. Baik-baik banget. anak ada nggak sih yang mengikuti Om gitu? Nggak ada. Tapi dekat-dekat dengan karir saya ada. Jadi kayak anak saya ini pertama itu dia seorang orang bikin advertising, jadi dia bisa buat film, buat itu, untuk iklan itu. Dan saya kedua selebgram, gitu. Ya, anak saya ketiga ya main band ya, ini dia orang yang sekolah di sinematografi dan broadcast. Jadi ya seperti itu gitu, agak dekat-dekat sih sebetulnya profesinya. Pada sekarang yang mau dikejar apa nih Pak? Mau yang dikejar sekarang ada keinginan Saya dari dulu saya nggak punya apa ya, saya nggak pernah punya obsesi. Bahkan cita-cita saya aja udah lain dari waktu kecil. Yang saya ingin kejar adalah konsistensi di karir saya. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada karir ini. Sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah memberikan saya profesi ini, karir ini. Karena ini sama sekali nggak saya persiapkan. Tiba-tiba seperti kalau orang ya bilang tiban, apa atau gift ya, seperti gift dari Tuhan kayak gitu. Dan saya harus mensyukuri ini sebagai tanda rasa syukur saya. jaganya gimana Pak? Ya itu menjaganya, saya harus tetap bisa berkarya. Karena dengan berkarya berarti kalau manusia biasa bernafas, dan nafas itu bisa diberikan. Om banyak kan seperti Om ini udah banyak lagi yang nggak digunakan oleh media elektronik khususnya seperti film. Tapi apa yang kita lihat mereka gitu, ada nggak sih yang mereka curhat minta dengan Om untuk suka di film-film Om? Ya itu yang saya katakan tadi, bahwa saya dalam keadaan apapun saya mensyukuri Tuhan yang diberikan. Masuk nikmat apa saya masih bisa berkarya juga seperti manusia yang lain, nikmat masih diberikan kesempatan untuk bernafas kan kira-kira gitu analoginya kan. Ya itu sih makanya dari tadi saya bilang saya terima kasih sekali ada di warkop yang semuanya selalu dipikirkan, bahkan kita riset untuk apapun. Kalau kami ikut tiba-tiba masuk ke teater, kita coba di teater, kita riset dulu nih teater kira-kira kita bisa masuk sana, ayo kita coba, kita belajar. Dan salah satu yang juga saya harus pikirkan bahwa ini nggak ada maestro, nggak ada tingkat kelulusan, jadi kita selalu harus belajar. Itu yang salah. Banyak yang merindukan warkop hingga saat ini. Buat Om sendiri bagian dari warkop itu bagaimana Om? Ya itu yang harus saya syukuri. Salah satunya misalnya ketika waktu itu dari dulu ngomong suka kasar-kasaran gitu ya. Kalau melihat fans gitu, tiba-tiba dulu kan belum ada handphone ya. Jadi selalu mereka minta tanda tangan, kaos, dan rasanya pipi juga. Jadi kita selalu bawa spidol. Kadang-kadang begitu melihat fans yuk majikan datang, yuk siap-siap. Kita bilangnya majikan malah. Fans dianggap majikan. Karena mereka kan yang membayar kita. Kayak misalnya anggota DPR, sayangnya mereka nggak berpikir itu ya. Anggota DPR sebetulnya harusnya benar-benar harus perhatiin rakyat karena mereka wakilnya rakyat kan nggak gitu. Nah, alhamdulillah kami merasakan itu gitu bahwa majikan siap-siap. Artinya siap-siap kita banyaknya gede spidol, apa gitu. Iya. Atau saya biasanya disuruh teman-teman kita nyetak foto sudah ditandatangani DPG. Itu biasanya kita udah harus siapin. Karena itu kalau nyetak sampai 5.000 itu.
5.000. Sama keidean. Habis itu. Sekarang buat spidol nih Om. Kenapa? Sekarang buat spidol kan? So, bawa di tas bawa. Tapi kan udah nggak dipakai sekarang, semua orang motret, semua orang kayak gitu. Jadi sudah lebih gampang, tapi lebih semua orang karena semuanya pegang kamera. Tapi ada yang masih minta tanda tangan gitu di sama Om. Kemarin kebetulan saya di Granat, saya kebetulan ada pelayanan untuk anak-anak SMA 4 kemarin, penyuluhan orang di narkoba. Masih, mereka masih, cuman parahnya di dasi mereka. SMA tuh, dasi mereka di baju ngomong, Pak saya punya 4 Pak, ini nanti nggak saya pakai. Oke kalau boleh mau guru, kalau enggak. Kadang-kadang sedih nggak sih Om kalau lagi tanda tangan ingat kenangan sama para Ya iyalah, ya pasti. Kemarin saya juga bilang ini lo anak-anak kayak zaman dulu ada kamera set gitu. Gitu. Oke, makasih. Ada di tengah kesuksesan Pandey yang dari warkop sampai sekarang. Tapi mungkin satu hal yang mungkin belum kita lihat ke depannya di tahun politik, kenapa mungkin Pandey alasannya? Saya kan tadi bilang, saya seniman. Seniman itu berbicara jujur. Saya nggak kepingin menjawab. Anda jawab politik jujur nggak? enggak Munafik lo. Tapi tawaran Pak. Hitam putihnya gitu, politik. Hitam putihnya sih menang atau kalah, walaupun dengan cara yang tidak benar, seperti yang kemarin-kemarin ini, gitu kan? Seniman nggak bisa gitu. Saya hanya bisa melawak, nggak mungkin saya ngelukis, nggak mungkin saya mempengaruhi orang dengan melukis, nggak mungkin. Saya pasti akan berkarya di bidang seni. Dan itu yang tadi saya maksud dari seorang seniman. Jadi mohon maaf, menurut saya seniman di Indonesia ya, dengan politik seperti itu, saya pikir seniman nggak akan mungkin jadi. Kenapa? Karena berlawan. Kecuali dia meninggalkan kesenimanannya, kemudian terjun ke politik. Tapi kan sekarang aneh juga. Saya misalnya nanti ikut politik, saya dipilih karena saya berwarna. Saya harus berjuang di dunia kesenian. Yang sekarang ada yang enggak, karena mereka nggak akan ditaruh di tempat itu. Makanya kemarin komen nanya, kok saya di pertanian? Saya nggak ngerti nih soal tani, saya harus belajar kemana? Orang belum bisa jadi politik.